إلى يوم المعاد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berhadir kembali di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kegiatan, keselamatan serta kemudahan dalam segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia dan lebih urusan akhirat. Mudah-mudahan dengan barakah majlis yang mulia ini Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang berjasa dengan kita semua, dan mudah-mudahan pada gilirannya kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita istiqamah hadir di majlis ini khususnya dan di majlis-majlis lain pada umumnya, amin ya rabbal alamin. Pada ta'lim yang telah lalu disebutkan syafaat-syafaat Rasulullah sangat banyak. Di antaranya Nabi memberikan syafaat yang paling besar khusus adalah yaitu syafaat yang beliau berikan kepada orang-orang yang meringankan daripada penderitaan seluruh penduduk mahsyar. Yang syafaat yang kedua yakni memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa dihisab. Yang ketiga syafaat yang diberikan orang-orang akan memasuki neraka, tetapi dengan syafaat Rasulullah akhirnya enggak jadi masuk neraka. Lalu syafaat yang berikutnya yaitu Nabi memberikan bantuan atau pertolongan mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di dalam neraka dengan izin Allah tentunya. Lalu syafaat yang berikutnya untuk memohonkan ampunan dari Allah bagi orang Islam yang soleh atas kelalaian mereka dalam melakukan ketaatan, artinya kecerobohan ya, atau ketidaktertiban dalam melakukan ibadah. Mungkin hendak balak-alakas, hendak bercepat-cepat sehingga kurang tumakninah, sehingga kurang apa macam. Nah, ini juga termasuk bagian daripada salah satu penyebab ibadah kita ditolak karena tidak bagus atau tidak sempurna. Makanya dalam doa kita yang sering kita baca, wa tamim taqsirana, ya Allah sempurnakan bila ada dalam ibadah saya ada kekurangan-kekurangan ya. Mungkin kita lagi sembahyang, mungkin mulut kita menyebut Allahu Akbar Subhana Rabbil Azim, hati kita masih kemana-mana ya, keingatan ini, keingatan itu ya, macam-macam lah. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Nah, itu salah satu di antara namanya lalainya kita dalam beribadah. Bisa jadi melalaikan betul ya, melalaikan sama sekali. Nah, sedangkan yang kayak gitu saja disebut namanya melalaikan. Nah, itu juga nanti berimbas pada ibadahnya, dan juga kita mesti bagaimana cara pendekatan kita kepada Rasulullah. Kata Habib Ali Al-Jubri, bukan yang sekedar membaca salawat, tapi yang paling utama mengumpati gawian sidin. Nah, itu gawian sidin apa ya? Sering kita contohkan masuk masjid, apa gawian Nabi. Di mana kita tahu gawian Nabi? Dengari ulama berkisah dengan hadis-hadis dan pengalaman-pengalaman mereka. Ada yang langsung berjumpa Rasulullah dan lain-lain. Nah, disitulah kita pengen mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan cara menghidupkan kembali sunnah-sunnah beliau ya. Di samping juga sebagai kontak yang utama adalah dengan membaca
salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, beberapa ulama lagi menambahkan syafaat-syafaat itu. Ada syafaat yang ketujuh untuk meringankan penderitaan orang-orang yang dihisab nanti di mauqif. Ya, terlalu lama betul prosesnya. Ya, lama betul nanti. Nah, di situ juga syafaat Rasulullah. Lalu yang berikutnya untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang kekal di neraka. Ada orang yang kekal di neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah, ya, banyak cerita-cerita. Dengan syafaat Rasulullah mungkin orang ini mencintai kepada orang-orang yang mencintai kepada Rasulullah. Dia berdosa, pendosa, tapi dia cinta kepada orang ini cinta kepada Rasulullah. Nah, itu juga termasuk bagiannya, ya. Lalu syafaat yang berikutnya adalah syafaat ahli bait, nih khusus keluarga Nabi, ya. Keluarga Nabi kayak apa aja macam-macamnya tetap beliau mendapatkan keringanan dari datonya kalau memang ada yang salah ibaratnya, ya. Ya, namanya manusia juga pasti memiliki kesalahan dan kekhilafan. Kalau mereka para habaib, para syaraib yang mulia yang luar biasa ibadahnya, semakin dekat lagi kepada datonya. Ya, sedangkan maaf kalau ibarat yang maksiat pun tetap diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat khusus murni kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga syafaat kepada sebahagian ulama, seimbang, ya, syafaat orang-orang yang timbangan kebaikannya sama. Jadi ada sama, kada belai sama, pokoknya bingung malaikat nih masuk neraka ke surga ini sama. Nah, ada di situ juga syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia pernah mendengar orang ceramah walaupun jarak jauh, bisa juga itu syafaat, ya. Kalau sudah seimbang kayak gitu, nah, berbagai macam juga cerita di dalam kitab dijelaskan. Juga syafaat yang diberikan untuk meringankan siksa kubur, ya. Jadi dengan berkat dia mahabbah kepada Rasulullah walaupun dia maksiat, ya. Seperti cerita preman sekali seumur hidupnya sekali aja baca salawat, ya, gawian kada baik terus sudah disiksa juga, cuman ada syafaat Rasulullah. Nah, selain yang telah disebutkan di atas, beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak syafaat lain. Jadi bukan itu aja, ujar Habib Ahmad nih yang menyusun kitab syara'innya nih, bukan itu aja, Rasulullah banyak, tidak bisa digambar-gambarkan, tidak bisa ditulis-tulis. Ini hanya sekedar sepengetahuan ulama lah. Ya, kayak kita dengan anak saja kan banyak nang kadang-kadang di luar dugaan. Ada anak kayak begini, kita kayak begini. Walaupun sesakit-sakitnya tetap kita mikirkan anak. Nah, itu baru sebatas kasih sayang orang tua terhadap anak. Ya, kayak apa aja anak kita ini kuning, habang, hijau, maksudnya kelakuannya baikkah, kada baikkah, buntatkah, ngapakah, tetap anak. Nah, begitu juga Rasulullah cinta kepada kita ini, kayak apakah kelakuan umat sidin tuh Nabi tetap sayang. Cuman jangan juga kita mentang-mentang kata lo manja sekehendaknya, bukan. Malah kita jadi sebuah beban kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, mesti mencerminkan bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa gawian Nabi Muhammad? Umpati. Kita kadang-kadang melihat Nabi Muhammad, ikuti sahabat. Tidak bisa juga melihat sahabat, ikuti tabi'in. Tidak bisa juga mengikuti tabi'in karena terlalu jauh jarak hidup kita. Ikutilah ulama-ulama sekarang. Duduklah di majlis-majlis beliau. Cintailah nasihat-nasihat beliau. Karena setiap yang beliau sampaikan bukan dikarang-karang. Semua ada dalil, ada sumbernya. Umpati sidin selamat tuh kita. Tenang ya bah, usah kumpul biar berpegang di jubah sidin aja, selamat kita. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang fitnah begini. Ya, zaman fitnah ini. Kita hati-hati betul. Orang mencari ilmu dengan mudahnya, orang menyalahkan orang lain juga dengan mudahnya.
orang memfitnah orang lain juga dengan mudahnya. Begitu juga orang mengangkat derajat orang lain juga dengan mudahnya. Tahu gaweannya kada baik tetap dipuji-pujinya, disanjung-sanjungnya, diberi penghormatan, penghargaan dan sebagainya. Ini zamannya sudah. Kalau di zaman Imam Ghazali saja Imam Ghazali mewajibkan untuk uzlah. Di zaman Imam Ghazali, idza fasada zaman, kalau zaman rusak, ujar Imam Ghazali, alaika bil uzlah. Uzlah itu artinya jangan tapi banyak bergaul. Itu di zaman Imam Ghazali saja wajib beruzlah. Di zaman Jokowi, wah ini sudah deh. Zaman Jokowi ini zaman fitnah ya. Nah, artinya jangan terlalu banyak berkomentar, jangan terlalu banyak bergaul. Boleh bergaul, cari orang-orang yang soleh. Karena kita ini kada soleh, jangan menganggap diri kita soleh. Tapi ulun soleh guru ay. Nah, jangan kada boleh. Ulun ngaran orang haji soleh. jadi jangan kita merasa baik ya, kita merasa kada baik terus memaraki mendekati orang nang baik nih, kayak Ustadz Dayat nih, Masya Allah baik benar sidin diparaki sidin, amin Allahumma. Ya kalau pengen nyusul ketua hati-hati. Selain itu juga Nabi banyak betul syafaat sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis. Di antaranya adalah syafaat yang dijanjikan akan diperoleh oleh orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Nah, ada amalan ini, dijazahi Habib, dijazahi wali, guru nih bila ini. Nah, itu juga ada amalan tertentu itu yang bisa menghantarkan seseorang untuk mendapatkan syafaat beliau. Apa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nasa'i menyebutkan, faman sa'alali al-wasilata hallat alaihi syafa'ah. Barang siapa memintakan wasilah bagiku. Nah, kita rancak membaca doa apa jen ibu-ibu aja bang rancak membaca doa doa salawat kamilah. Bapak-bapak ini tamat berataan ya. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashaffa'u indaka bis salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina. Itu kalau artinya dengan bertawasul. Apa tawasulnya? Baca salawat kamilah 11 kali. Itu kalau artinya amalan tertentu salawat kamilah. Ada lagi amal-amal yang lain, macam-macam amalan yang lain. Syafaat itu artinya bantuan. Bantuan syafaat di dunia supaya rezekinya lancar. Mengamalkan salawat apa namanya? Salawat 10. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus wa ala alihi wa sahbihil khulus. A'tinir rizqa wal fulus. Banyak PC-nya ya. Dalle siapa ambo dalle iya. Perezekian. Kalau dai ini dalle. Perezekian perempuan. Nah, jadi dengan amalan-amalan tertentu dapat syafaat ya, rezekinya bagus. Ada lagi sholawat tibbil qulub supaya awak sehat. Berarti dengan amalan tertentu berkat Rasulullah ya Allah jopang seberataan. Cuman mesti kita pakai wasilah. Kita kada kawah hendak mendekat kepada seseorang tuh kalau kada pakai wasilah. Ada wasilahnya, ada cara pendekatan dulu ini. Langsung sudah. Kalau kita ndak gitu berat betul. Karena kita beda dengan orang-orang yang hatinya bersih betul. Kita ini banyak kotornya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain disebutkan man shalla ala sayyidina Muhammadin wa qala Allahumma anzilhul maq'adal muqarrab minka yaumal qiyamah wajabat lau syafaati. Dalam hadis yang lain disebutkan
barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, itu aja, apalagi sempurna bagus-bagus, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah beliau kedudukan yang dekat denganmu di hari kiamat. Berdoa kayak itu, ya, maka ia akan memperoleh syafaatku. Sekali baca salawat saja, apalagi banyak, apalagi tiap malam istiqamah hadir di majelis-majelis salawat, burdah kah, dibaan kah, syaraful anam kah, berzanji. Gini biasa berzanji, abtadul imla bismillatil aliyah mustadiran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Cuma bedanya guru baca berjanji Bugis awan Banjar, kalau Banjar lambat, kalau Bugis cepat. Makanya cepat Bugis karena biasa ogi baca berjanji di depan sudah ada ayamnya. Kalau kandangan lambat baca. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah mustadhiran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Kalau Banjar lambat, kalau Bugis cepat. Kenapa? Enak Banjar makanya. Kalau Banjar itu nasinya masih panas. Kalau Ogi dingin, makanya dingin karena mulai awal sudah disiapkan kipas angin di atas lagi, wah. Makanya yang cepat-cepat bacanya, jangan lama-lama ya. Abang Banjar hanya al jannatu, hanya mana sih jangan sop di belakang kan. Ya, semua salawat salawat apa macam salawat. Pokoknya bila orang tuh membaca salawat kada ruginya, ya. Dalam keadaan mabokkah sidin, dalam keadaan kada ingatkah, dalam apapun baca salawatnya luar biasa. Makanya kalau kita nih sembahyang bisa ada riya, kalau kita bersedekah bisa ada riya, kalau kita apa macam bisa. Kalau salawat tak apa-apa. Beburdahan keliling kampung sekitar itu untuk mengusir hantu-hantu kayak bisa kumpul, kalau berburdah di jalan riya tidak apa-apa. Nah, ini hebatnya salawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa jadi kayak itu? Nabi sayang awan kita. Sayangnya Rasulullah dengan kita ini apa aja yang dihendaki ummati itu salah satu di antara bukti sayangnya Nabi awan kita. Tadi sudah kita baca syafaat sidin. Intinya sidin kada hakun umat sidin ini saikung pun berada di dalam neraka. Tapi jangan kita melemahkan. Ada apa jiwa kita jangan ditarik Nabi jiwa. Namun aku tahu kan aku nak ada beri aku. Ibarat itu ya. Bukan hanya sekadar untuk motivasi bahwa kita memiliki Nabi yang Muhammadinir Raufir Rahim, sidin penyayangan benar awan kita. Sayangnya kita awan anak bisa sarik lah. Iyalah. Maaf kita bisa anak beratan bisa lapian sarek berancak jinjit tuh bang. Nabi sayangnya awan kita kada pernah Nabi menyariki kita. Pernah biar disariki Nabi? Pernah hai guru aja sedikit jurak amat. Nah lain itu acil amat tiga. Nah coba bayangkan ya, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hadis riwayat hadis riwayat Al-Bazzar dari Rawafi' Ibnu Thabit secara marfu dari Ahmad Imam Tabarani. Nabi juga bersabda, "Aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Nah ini
Ingetin ibu-ibu, hari Jumat lah, besokan kah, malam Jumat kah, Baitur Rahim siang Jumat kalau tidak salah ya. Nah, apa ujar Nabi? Perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat. Ini yang dipikirkan gimana, kiko-kiko aja nih itu aja dipikirkan ya. Wah, ingat ding lah sunat, biar nang pabila ka sunat ay taros. Nang bahaya ta kalau pina seorang kada bersunat. Iya gitu ya. Pikiran amalan, ingat ding lah. Banyak-banyak baca salawat. Ulun kayak baca juga 1000, jangan banyak ki salawat malam Jumat nih. Nah kalau pengen hendak gampang aja kayaknya kita atur waktunya dingai itu orang lain. Hendak sempat enek sarik kayaknya adingnya. Nah jadi membaca salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa melakukannya maka aku akan menjadi saksi. Nabi jadi saksi kada gampangan. Dan memberinya syafaat di hari kiamat. Sudah Nabi saksi maksudnya ini umatku nih nang banyak benar baca salawat malam Jumat, besokan Jumat dan siangnya Jumat, khusus hari Jumat. Ada juga nang salawat Fatimiyah itu 80 kali ba'dal asar hari Jumat. Nah, jadi usahakan kita, makanya ujar Imam Ghazali hari Jumat itu sebagai kiparat pada hari-hari lain. Arti kiparat itu tebusan, mungkin kita di hari lain ini banyak lalai lah. Di Samarinda ini aja untuk majlis nang malam Jumat banyak bu, banyak yang malam Jumat. Nah ulun tahu aja ya, mungkin banyak ulun juga tidak tahu. Majlis Habib Muhammad malam Jumat, Majlis Habib Ayi malam Jumat. Ya, itu dua tempat nang parak kawan kita nih, parak aja dari rumah. Proklamasi ini kita punya bos ini cuma berapa yang paling lama kalau mau beli setengah jam sampai oleh Habib Muhammad duduk malam Jumat baca salawat. Sudah ujar Nabi kam aku kira jadi saksinya, kena aku langsung beri syafaat. Masya Allah nyamannya amalan malam Jumat. Kada kawa baca sorangan 4 orang berkumpul ya, kita mun sorangan kalau minta guringan ya. Kalau pindah diganggu macam-macam ya tadi itu nak bawa kikok-kikok itu saja tuh. Nah, tapi amun kita umpat di majelis Habib, umpat di majelis guru ya, atau ada kumpulan pian di RT bersalawatan atau apa di baan sudah. Kita kada bisa umpat, tak umpat juga. Ngaran kada bisa, tak umpat juga ya kan. Ya, ayo bila sudah ujar guru ya Rabbi shalli ala Muhammad, sini sudah mulai matur duduk umpat juga. Umpat juga. Itu ngaranya sekapal, separahu. Yang namanya separahu biar nang di situ ngantuk, biar di sini kada, tapi nang di depan ini nah tak umpat juga. Makanya kita waktu bersalaman dengan ketua kemarin, bila separahu tak umpat, itulah kita disuruh berdekatan, bersambung. Kalau zaman normal kan kita memang dekat rapat gini. Sekarang kan zaman kada normal ya, semuanya orang juga kada normal beretan bermasker terus. Dibunguli corona. Ini pulang apa diperpanjang sampai bulan September level 4 katanya. Udah sampai hari kiamat aja sudah. Tapi ulun yang paling ingat betul nasihat pengulu ya di Kecamatan Penyinggahan. Alhamdulillah aku sampai ingat bujur. Bagaimanapun keadaan kita sekarang ini menghadapi pandemi corona, diadakan PPKM macam-macam, tapi tetap sunnah tetap jalan. Sini menikahkan orang. Sini menikahkan orang kan sunnah tetap jalan. Iya bujur juga kayak apa aja ya. Dilarang orang tetap sunnah jalan di sini bujur juga daripada nang macam-macam ya. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Man shalla alayya yaumal jumu'ati kana syafa'atu lahu indi yaumal qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku di hari Jumat, ingat khususakan Jumat itu cakap bahasa kita nang berjualan tutup warung. Sanggup? Dulu Pak Kiai saya, Mbah Ali Maksum, Kiai Haji Ali Maksum, ada pengusaha ini bangkrut Pak, bangkrut. Terus beliau
minta nasihat Pak Yai, saya ini sudah usaha habis sudah, malah tinggal utang aja lagi. Amalan apa yang paling bagus Pak Yai? Uji sidin amalannya ndak banyak. Bila hari Jumat, kalau kau berjualan, tutup warung, tutup toko. Terus Pak Yai, kamu niatkan menghormati hari Jumat. Kamu niatkan kalau bisa kamu beramalan di hari Jumat. Kalau toh kamu tidak mampu beramalan di hari Jumat, menghormati orang-orang wali, orang-orang soleh yang beramalan mulai malam sampai pagi Jumat sampai siang Jumat. Coba aja. Nah, tapi tetap saya mau minta amalan. Ya baca salawat aja di sini. Cak bahasa kita, baca salawat aja. Pokoknya nanti bila Jumat tutup warung. Bisa ada di Masjid Agung Pelita ini hari Jumat. Bujur hari Jumat tutup lah. Iya. Masya Allah. Sekali amalkan Pak sama orang tadi. Jadi semua kegiatan tutup hari Jumat itu. Disuruhnya anak buahnya baca salawat, disuruhnya siap-siap untuk kegiatan Jumat, disuruhnya ada pengajian-pengajian apa macam. Terus berjalan, usahanya mulai menggeliat di hari Sabtu. Jadi ngaran orang pengusaha ini kan bangkrutnya pengusaha tuh, usaha tuh ada aja, cuma sudah bangkrut dia. Itu nang layamutu fiha walahya, hidup kada mati kada, ya hidup kada mati kada. Dipadahkan hidup dia rugi atau harus dipadahkan mati, ya ada masih usahanya. Terus berjalan, tapi bila Sabtu buka sampai nanti hari Kamis, Jumat tutup terus. Sampai beberapa bulan kemudian, Masya Allah, datang lagi ke Pak Kiai. Pak Kiai, alhamdulillah usaha saya mulai merangkak baik ini. Hutang-hutang, alhamdulillah sudah lunas. Nah, itulah orang yang menghormat kepada hari Jumat. Karena ujar Imam Ghazali, "I'lam annal jumu'ata 'idun min a'yadil mu'minin." Ketahuilah bahwasanya hari Jumat itu adalah hari raya orang nang beriman. Kita sibuk-sibuk menyiapkan macam-macam kalau hari raya. Oh, bulu peca, apalagi coto Makassar. Udah kalau sudah lebaran, Masya Allah. Kenapa hari Jumat nggak dipersiapkan kayak gitu? Padahal hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Nek joki ratu nih hari itu, ratu nih saya lihatnya ki kalah kabeh gitu lagi jauh nih kalau nah kalah beratan hari lain Jumat itu yang paling the best sudah. Berarti Bang Idul Fitri Bang kalah juga, masih hebat hari Jumat juga. Tapi kenapa orang kalau hari Idul Fitri Masya Allah persiapannya luar biasa. Seharusnya yang kita persiapkan amal, persiapkan pakaian yang bagus ya, bukan mesti yang mahal. Hari Jumat tuh nah bagus-bagus pokoknya sudah. Makanya kita mulai hari Kamis pagi Jumat sudah diatur, sudah disunatkan merapi-rapikan. Nah diingetin nih kayak itu rambut pindah panjang tuh kayak ujar kayak rambut di atas. Pada nanya betapa lah. Nah, itu laki itu, apalagi nang laki bertugas tulak mau bah, cukup. Itu orang ini gak ada duitnya aja nang dihendaki. Nah, jadi barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat, maka salawat tersebut akan menjadi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Masya Allah ya, ini sudah tahu nih ingati barang aja sorangan kan baca dia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala macam-macam salawat mau nang mana aja salawat atau membaca maulid di habsi sorangan tidak masalah. Baca mulai awal tawasul, mulai istighfar tawasul baca sorangan. Amun sorangan ini guru bahasa akal lah. Amun hendak silahkan kada apa-apa. Yang penting baca salawat. Kalau perlu sampai hafal itu kitab-kitab itu. Saya punya kenalan meninggal sudah Allah yarham, Habib Syekh bin Ahmad Segap Bangil, orang tua dari Habib Salim. Semua salawat hafal bu. Mau dibak, mau syaraful anam, mau berzanji,
mau burdah, mau dalail, semua salawat nanggana-ganal, maksudnya yang kita kitab tuh hafal. Subhanallah. Gimana nggak hafal aneh Ustadz? Ana mulai kecil, mulai dalam perut mama sudah, mama baca salawat. Cak bahasa kita nih, mulai dalam rahim itu sudah salawat. Kuitan sidin, mama sidin, abah sidin, memang para habaib yang luar biasa. Ini betianan ke karaoke, mengidamnya. Adalah itu banyak. Wani badastaran di nap itu nata lagi nap. Tahu lah deh nap. Tahu. So masuk lah. Bahkan itu kalau untuk family ada diskonnya ya. Aku baca di luar aja Pak. Wah ini separanakan bini betianan bu nyanyi butet dibangun sian dua pamuale butet itu lagu Batak tuh. Doge mau lagu itu pas anaknya lahir jadi biduan. Nah banyak baca salawat. Man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adarakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali beisukan, makanya kita imbas sembahyang subuh baca salawat. Ada corona, mana ada corona di masjid. Apalagi sudah banyak nambah vaksin. Sudah vaksin belum? Kenapa? Tidak berani dia. Nah, lucu juga deh kita nih lah, sudah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, vaksin pulang masih masker juga masih bingung juga aku kan vaksin juga tiba sama aja, ada berfungsi vaksinnya lah. Iya, seharusnya kalau sudah vaksin aman sudah, kebal kan. Ini masih aja masker juga, masih aja jaga jarak juga, masih aja ada bersalaman. Jadi bingung, kita kah dibunguli corona atau corona kah membunguli kita? Yo, pikirkan ya. Nambah vaksin dah, banyak juga yang kena, banyak vaksin. Artinya samuaan kembali kepada Allah. Ya sudah itu aja lagi sudah. Nah, pakai masker kah? Wah ini pulang ada nang 2 lapis masker, masya Allah. Kemarin kan waktu ketua meninggal itu banyak itu mantan pejabat. Ada nang 3 lapis. Oh macam kok ya pembehinak ya. Ya semuanya kenal dengan saya yang tua-tua yang sudah las tak berguna. Kalian ini kan masih berguna ini. Masya Allah ya. Ya bolehlah kita, tapi jangan terkelewatan betul ya. Kita memperhatikan betul dengan corona, tapi tidak memperhatikan dengan yang mau ciptakan corona. Saya sependapat dengan Kiai Syamsul Arifin ya. Saya punya teman di Banyuanyar, orang Madura itu ya, Madura. Ada situ Kiai Syamsul Arifin, menantu Kiai Bakir. Kalau sudah baca medsos katanya, baca masalah corona semua pada takut deh ya. Tapi tidak pernah begitu baca Quran ada ajab, ada neraka, tidak pernah takut deh. Ya, membaca medsos ada ini, imba divaksin mati, ya sudah mati memang habis umurnya. Tapi tidak pernah sedih, tidak pernah takut ketika membaca walahum azabun alim kah, walahum azabun azim kah, apakah di situ macam-macam. Tidak pernah takut dia. Tapi kalau sudah membaca di medsos, wah langsung aja lagi macam-macam juga. Jaga jarak, pokoknya jangan bersalaman apa macam. Nah, bersalaman sambil bersalaman Allahumma sholli ala Muhammad, sudah baca salawat. Ya, baca salawat. 10 kali aja beisukan dan 10 kali sore, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapat syafaatku. Oh sedikit aja amalannya Bu, pagi 10, sore 10. Bolehkan kopi apa kayak untuk sini ya, bolehkan pas kayak hendak makan kayak sebelum apa
kita baca salawat dulu. Wah, lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti untung 10 kali. Silakan kayak makan untung. Bahkan ada seorang wali, ya, seorang wali dalam setiap apa aja salawat. Minum Allahumma sholli ala Muhammad, makan Allahumma sholli ala Muhammad, apa aja Allahumma sholli ala Muhammad. Jurang pian kada berdoa makan, ya. Kan doa makan ada, doa habis makan ada, doa ke semua pokoknya salawat aja. Hendak masuk WC Allahumma sholli ala Muhammad, kena keluar WC Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah model merasuk betul, apa aja. Cak bibinin menyang iwaka Allahumma sholli ala Muhammad, membacam tau lah bacam. Ini dah dibacam dah makan dah jubahannya nih. Menggoreng Allahumma, semua salawat pokoknya nang apa aja salawat, apa aja salawat. Insya Allah mungkin kikuk dan salawat saya itu. Jadi orang bingung dengan wali ini. Cak bahasa kita kan apa pian? Kada bacaan kan ada doanya ini, ada doanya itu. Aku di sini langsung orangnya aja kok ikuti. Wah lucu ya. Paham lah? Hah? Paham enggak? Bingung sama nih. Paham? Artinya nang menyuruh Allahumma barik lana siapa? Rasulullah. Nang menyuruh masuk masjid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmat siapa? Nah, aku di sini mau ikuti orangnya aja. Orangnya nang menyuruh membaca tadi. Cuma kan itu untuk pribadi beliau. Pada kawal kita terapkan. Ini hilang bacaan. Ya kan? Nah, artinya si din, si wali ini saking cintanya dengan Rasulullah kada tapandang lagi ucapan nabinya, paham lah pian maknanya tuh. Kada tapandang lagi ucapan si din itu nang dipandang orangnya langsung. Ya si din rancak bertemu Rasulullah. Ada wali nang kayak nang apa aja Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholawat terus nang dibaca si din. Subhanallah. Kita kada sampai makam ke sana, ya apa nang disuruh Nabi gawi baca salawat juga iya. Nah, berarti lengkap kita. Kenapa kita kada kawan nang kayak sidin? Sidin sudah nang mendarah daging kalau bahasa kita tuh. Sudah fana fi Muhammad namanya. Fana fi Muhammad atau fana fi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti fana fi Muhammad tuh fana sudah dalam diri sidin tuh Muhammad. Oh sidin gak mengaku Nabi Muhammad? Kada. Maksudnya sidin sudah luar biasa dekatnya dengan Rasulullah. Sidin rancak melihat Nabi Muhammad. Sidin sekedudukan dengan Nabi Muhammad. Jadi setiap apa aja salawat, apa aja salawat. Ya, bersepeda motor orang bismillah sih kada Allahumma sholli ala Muhammad. Semua salawat. Kita kawalah guru menuruti kayak itu. Iya bisa kalau sudah makam kita kada yang dipikirkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini mikirakan nih apa nasi pecel kah? Nasi mengan reonyi kayak nasi koneng dah ya. Kayak apa di dalam hati macam-macam. Belum lagi nah imbah itu kan hendak ke ini, hendak ke itu, hendak ke ini. Nah, amun nang kayak sini kada lagi yang pikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dan masih banyak hadis lain yang menjanjikan syafaat bagi orang yang melakukan amal tertentu. Nah, jadi ada amal tertentu ini dibaca khasiatnya ini dibaca untuk ini. Supaya peringatan baca salawatnya ini ya. Supaya tidak pernah supaya hati kita selalu gembira baca salawatnya ini. Ada semua lengkap situ. Artinya dengan mengamalkan itu insyaallah sedihnya hilang, gembira ya. Loh, manusia bisa sedih, manusia bisa juga gembira. Nah, tapi kalau orang ingat dengan Rasulullah tidak pernah sedih dia. Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pernah sedih dia ya. Setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bait berikutnya Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan keutamaan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan syafaat-syafaat lainnya. Keutamaan salawat sangat banyak sekali. Allah berfirman yang sering dibaca oleh Bilal pada hari Jumat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi. Ini ada nang nabi. Banyak nabi. Di mana dapat haknya itu? Nabi ya, nabiyyi 'alan nabi ya, nabi. Jadi jangan koler kalau bacaan tuh mulutnya mereng ke kanan kah, mereng ke kiri kah, yang penting bacaannya pas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Itu bagus kalau sudah khatib di atas, azannya cepat. Kalau sudah selesai azan pertama boleh panjang ya. Ini perlu juga pelatihan. Ini mentang-mentang maaf qorib Pak. Azan yang kedua, Masya Allah bertengah jam juga. Mulai innallahanya panjang juga. Ya, ada boleh makruh itu kalau di Pamangki zaman Abah Pangasuh Bahari langsung sidin. Meningau. Oh. Jadi di Pamangki itu kan Bilal itu di atas Pak. Pernah pian ke Masjid Pamangki ya. Bilal itu di atas, jadi si Bilal naik ke atas itu. Abah kan di sini, Abah Tuan Guru Haji Mahfud Jawa Tasya Sehat. Bilanya azan nih meliuk-liuk. Tahu meliuk-liuk? Ya mendayu-dayu memang qori. Oh langsung kayak itu aja langsung. Wah langsung bilang datang sampai kami buahnya. Karena wibawanya ulama besar ini. Begitu selesai Jumat, siapa ajan di sini? Si anu baik. Kesini nya. Kada boleh ajan babilu-bilu kayak gitu. Baca ya anak langsung ke sini. Tarik sini. Nah, jadi kalau azan pertama boleh panjang, ya sekedar juga lah. Sekedar. Habis itu azan kedua cepat dikit atau innallaha malanya cepat dikit. Karena sudah khatib di atas mimbar pulang cepat lagi azan keduanya. Karena kenapa? Khatib sudah hendak menyampaikan khutbah. Kita ini kada tahu khatib nih. Jangan-jangan 2 jam. Pernah kejadian di salah satu masjid sampai nang kayak ini panitia nah. Jadi panitia ini yang nang tuha-tuha tatap sidin khutbah apa panjangan. Jadi nelpon ulun kayak guru coret jauh. Aduh, makasih suruh khutbah tuh pendek ya kan. Kalau imam agak panjang tidak masalah. Nah, kalau sekarang nih orang banyak masalah. Maksudnya masalah itu banyak keperluannya. Coba kalau orang kantor dia mesti cepat balik ke kegawiannya ya. Lain kalau di kampung Pak. Di kampung mungkin buahnya jarang juga panjang khutbah. Mau di Pamangki pendek khutbah. Kalau di pondok kami paling lama khutbah tuh 5 menit. Namun sampai panjang Pak ya sudah. Padahal kalau di pondok rata-rata kiai-kiai besar semua khutbah, enggak mau dari yang lain-lain karena kita enggak berani juga. Tapi imam Masya Allah, nah situ panjang lah. Ada di wadah kita nih mulai ajannya panjang, innallahnya panjang, khatib naik ajan keduanya panjang, khutbahnya panjang. Masya Allah. Imamnya Jumat pulang panjang, la haula wala quwata illa billah ya. Kita itu Jumatan itu apa? Pertama kan ibaratnya dua gawian, kalau bahasa kita tuh dua gawian khutbah dengan gawian sembahyang jadikan satu. Itu dulu. Yang kedua tadi yang namanya keperluan manusia ini macam-macam. Jangan sampai kena gara-gara seorang khutbah orang habis acaraku sudah ini gara-gara khatibnya panjang betul. Nah bahaya Pak, bahaya ya. Jadi paling tidak kita bisa melihat situasi dan kondisi. Yang berikutnya lagi ya tentu maaf orang-orang yang sepuh, macam-macam lah sekarang penyakit macam-macam.
Nggak bisa kita pengen apa macam lain. Kalau acara forum kayak ceramah ya sejam biasanya itu. Kalau pengajian kayak gini sudah nih masuk isyraq sudah tentung sudah terus salam malam, yang penting istiqomah. Jadi perlu diberikan sebuah peringatan ya, khutbah. Kalau di beberapa, cuman sekarang kan jarang betul sih masjid itu yang mengasih jadwal langsung, karena sudah kecanggihan lewat set. Guru minta jadwal lah berapa kali, atur aja guru. Syaratnya kan sambil berapa hajinya mendatangi peguruan lagi berzikir kah. Kalau bahari datang ke rumah guru. Ulun itu hok juga jadi panitia macam-macam lagi bujangan loh. Hok apa tuh hok tuh bahasa Indonesia apa tuh? Sering bahari itu ya. Mulai kakanakan Bu, mulai saya di kelas 2 SD tuh mencari dana. Ada di Lobakong tuh, saya kan masa kecil di Lobakong ada masjid Istiqomah, Langgar Istiqomah dekat pasar itu. Bahari kayu itu Pak. Tahun 80 mencari dana. Jadi ulun dengan nang tatuha kita megang karung baras tuh. Ada yang semok, 2 mok. Selalu bakungan tuh. Kini dijual barasnya, belikan ke kayu. Bahari tahun 80 saya ingat. Saya senang memang. Nah, kini kemana-mana cari dana. Nah terus waktu sudah SD kelas berapa, senang kita bergaul lagi di Langgar depan. Ada Langgar Al-Hidayah di Lobakong itu. Habis itu sudah remaja, nah kita di Irma lagi. Jadi istilahnya di masjid itu memang mulai zaman kekanakan sudah. Ya. Nah, tentu kita memberikan sebuah yang terbaik untuk masjid kita. Makanya dibikinlah badan masjid ya. Artinya persatuan khususnya masjid Samarinda ini. Jadi tetap kita makmurkan kegiatan-kegiatan langgarnya juga ya. Jangan langgarnya bagus tapi kegiatan tidak ada, cuman sholat, imbas sholat berkisahan. Nah, diisi dengan kegiatan-kegiatan ta'lim ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan Allah sembuhkan berbagai macam penyakit yang berada di dalam diri kita, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mungkin ada di antara jamaah atau keluarga kita ada orang-orang yang berjasa dengan masjid ini khususnya dan di lain tempat juga pada umumnya. Mudah-mudahan mereka yang mungkin sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang punya usaha-usahanya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dalam kehidupannya, diberkahi dalam anak-anaknya, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah penyakit khususnya virus corona dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita sebaratan keluargaan selamat dunia akhirat. Mati kita husnul khatimah ala hadhihi wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyil fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.